untuk masuk Islam. Mau masuk Islam, monggo. Nggak mau masuk Islam, ya bayar jizyah. Oh, udah cukup gitu aja. Islam sangat-sangat salah untuk apa? Untuk mentargetkan siapapun masuk Islam. Siap, Jadi siap. kita kita perlu banyak merenung, perlu banyak apa namanya memikirkan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan juga kita perlu melihat apa namanya perbuatan dan perjuangan para sahabat ya. Mereka menghina atau mereka apa namanya menista, kita nggak usah banyak ngomong, dibuat bukti, kita laporkan ke polisi, udah cukup selesai. Sir, tapi susah, Sir. Kalau aku tuh nggak bisa nggak jujur bilang Edis mukanya emang jelek banget. Mau gimana coba? Lah kalau emang mukanya dia jelek ya mau diapain lagi. Juga sih. Ya gimana maksudnya. Ustadz Yusuf paling nyaring ketawanya kalau cerita ini. Bismillah abi wal ibni wal ril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di cuplikan tadi kalian melihat bagaimana laki-laki, katanya laki-laki ya, tapi ngerumpi kayak perempuan, kayak emak-emak. Di situ cuma satu emak-emak gitu, hanya si Uni Rifa gitu ya. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka gosipin, yaitu tentang Edis TV. Dan tentang orang-orang Kristen yang saat ini bermunculan untuk berapologet, untuk mengcounter tuduhan-tuduhan ngawur mereka. Bahkan juga memirorir, membahas Al-Quran dan hadis. Ternyata orang Kristen tidak hanya diam saja, tapi juga bisa mempertanyakan Al-Quran, hadis, dan tafsir-tafsir ulama lainnya. Nah teman-teman sekalian, mereka kepanasan sekali. Donitan bilang bahwasanya kita harus mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam maka harus bayar jizyah. Ini memang rencana mereka. Itu kan program FPI sama HTI sejak lama. Ya, tapi sampai hari ini terus gagal. Ya, jadi Donitan mau bangkitkan hal itu begitu ya. Nah sebenarnya Donitan ini teman-teman tidak mengerti Al-Quran. Dia tidak mengerti kitab sucinya. Si RK itu sudah tantang Donitan. Ya kita debat ya, difasilitasi oleh si RK. Tetapi Donitan itu diskusi hanya satu arah. Artinya RK selama 1 jam atau 2 jam itu hanya menanyakan Al-Quran dan hadis. Keimanan atau agama daripada Donitan. Sampai hari ini tidak ditanggapi teman-teman sekalian. Lalu si Unirifa tadi mengatakan, oh itu kok saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Karena memang Edis tuh mukanya jelek sekali. Emangnya Unirifa nenek peot begini cantik? Kau ngaca dulu gitu ya. Unirifa harusnya ngaca dulu dong ya kan. Baru nyerang pribadi Edis, jelek lah apa. Jelek-jelek begitu Anda nggak bisa hadapin ya kan. Guru kalian aja si Juma udah katakan siapa sih ulama yang bisa menang melawan Edis. Ya, Edis itu hanya bisa menghujat. Padahal setiap hari yang kalian lakukan adalah hujatan. Ngeri ya, ngeri sekali teman-teman sekalian. Baik, kita dengarkan ya apa yang mereka sampaikan ini teman-teman sekalian terkait tentang Kristen. Katanya itu nggak perlu banyak-banyak cekcok katanya itu dengan orang Kristen. Pokoknya kita ada indikasi menista. Kumpulkan bukti, laporkan ke polisi. Waduh, cengeng banget. Ya, dikit-dikit lapor polisi. Tapi paling tiap hari itu menghina agama lain. Bahkan saat mereka ngerumpi begini, itu mereka menghina Kristen kawan-kawan. Mereka bilang Kristen itu agama pagan. Weh, ngaca Donitan, ngaca. Ya, agama Islam itu dibangun atas dasar apa begitu ya? Meneruskan apa? Contohnya tawaf. Ya, di Ka'bah begitu ya. Keliling-keliling Ka'bah begitu. Itu punya siapa dulu? Agama apa dulu? Kepercayaan apa dulu Donitan? Kamu ngajak dulu gitu ya. Pakai otak kalau ngomong gitu. Ya baik teman-teman sekalian, kita simak dulu apa yang mereka sampaikan berikut ini.
Saya mau nanya sedikit ini, Ko Dodi. Ini ada Rival yang abadi. problematik. Ya, ini ada yang sering di Komal bertanya. Di dalam Islam kan dilarang menghujat agama orang lain, betul ya saya? Betul ya? Ya. Ya, pertanyaan saya, Kristen itu agama atau bukan sih? Ya gini aja, kalau Iya, kita iya, iya. kalau kita melihat Iya, iya, iya. Silakan. kalau kita melihat daripada yang disebut dengan sistem kepercayaan yang ada ibadahnya, itu bisa disebut secara definisi bisa disebut sebagai agama. Tapi kalau ditanya Kristen agama Yesus atau bukan, nah itu yang bisa diperdebatkan. Oh, begitu. Ya, Iya, karena iya. diperintah di Al-Quran jangan menghujat agama orang lain. Perasaan saya Kristen bukan agama ya. udah Sembahan, hujat aja. sembahan bukan agama, sembahan. Jangan. Ya gini aja. Iya, iya, Kan, iya. kan Kristen di Indonesia sudah diakui sebagai salah satu agama, ya kan? Oh, siap. Sudah anggap aja agama. Anggap aja ya daripada panjang. Ya, siap. Cuma Jadi masalahnya- selama ini saya ngikutin saat kalau bisa diskusinya itu hindari Yohanes 1:1 karena ngabisin rokok itu nggak nyampe-nyampe. Ya, masalahnya teman-teman juga harus tahu, harus belajar. Ada agama yang disebut dengan agama pagan. Ada agama yang disebut agama tauhid atau monoteis. Nah, itu aja yang kita harus bisa beda-bedakan. Dan kalau bisa kita membuktikan Kristen agama pagan. Nah, itu yang harus kita buktikan gitu. Iya. Iya, iya, iya. Kenapa? Ini menarik ini. Cuman waktu dan tempat ini agak terbatas kita. Nanti kita tambah satu SKS lagi boleh? Kalau dia. Kapan-kapan SKS-nya Iya. Sedoni kita undang nanti. Siap. Asal ada amplop, tenang aja. Nanti itunya nanti Ko Dodi di belakang panggung aja itunya. Kan gini, ya kalau misalnya ya kita kalau kan tadi saya bilang kita berdebat yang elegan. Tapi kan kalau kita menyerang Kristen agama pagan itu kan ya mungkin agak gimana, agak terlalu menyerang lah ya. Yang bisa kita lakukan caranya bagaimana? Kita nanya, Kristen itu kebetulan pagan atau enggak sih? Gitu. Ini menarik ini. Nah, tapi pesan saya, kita harus benar-benar mempelajari ya, yang namanya agama pagan itu apa aja, di mana, bangsa apa saja, kesamaan konsep apa aja yang diikuti atau diadopsi atau diteruskan oleh Kristen. Itu harus kita bisa buktikan secara ilmiah. Artinya ada dokumennya, ada artikelnya. Jangan kita asal ngomong. Takutnya kalau asal ngomong nanti kita dibilang asumsi. Iya, iya. Nah, satu lagi. Satu lagi ini ya sebelum saya nanti bagi-bagi merchandise nih. Woi. Wis. Mantap. Cakep. Nah, sebisa mungkin kita berapologetika itu menggunakan metode yang namanya bahasa Jawanya itu argumentum ad hominem concessis. Ya, itu artinya apa? Artinya kita menggunakan dokumen mereka atau teks di dalam kitab mereka untuk menyerang argumen mereka sendiri. Gitu. Ya. Kalau ad hominem kan menyerang pribadi orang. Ini argumentum ad hominem, artinya yang diserang itu adalah argumennya, tapi konsesis menggunakan sumber atau dokumen mereka sendiri. Itu jauh lebih efektif daripada kita cuma ngotot ya Tuhan atau bukan gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya. Jadi mereka ini ngegosipin tentang ajaran Kristen. Mereka bilang kalau ada orang Kristen yang menghina agama Islam itu nggak usah banyak cekcok itu, kumpulkan datanya. Kalau memang udah ada buktinya, ayo laporkan ke polisi saja begitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa inilah mental cengeng gitu ya. Saya mau katakan begini. Paling suka menghina agama lain, tetapi kalau hina agamanya itu lapor polisi begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Donditan, Yusuf PI, Uniriva dan siapa lagi di atas sana ya, ada si yang orang Madura itu ya. Kemudian ada beberapa lagi ya. Ada si Loading di situ tuh, orang Ambon kalau nggak salah, Maluku ya. Teman-teman sekalian, apa yang mereka lakukan tiap hari adalah membahas Alkitab Kristen. Mereka menafsirkan seenaknya mereka. Padahal dalam undang-undang penistaan agama itu tidak boleh dilakukan, apalagi dilakukan di media sosial.
Nah, ketika orang Kristen seperti Edis TV, saya, ada Bro Didi Yuli, ada Lois Prasetyo, ada Tanpa Ragi, kemudian ada teman-teman yang lain ya, ada Pak Erben gitu ya, ada Christian Prince, masih banyak lagi apologet Kristen yang kemudian bermunculan untuk mengcounter apa yang mereka lakukan, bahkan juga membahas Al-Quran dan hadis. Mereka bilang itu penistaan, kawan-kawan. Oh, kalian tidak tahu itu ilmu ini di dalam Islam untuk menafsirkannya untuk begini. Padahal rata-rata kita hanya membacakan apa yang tertulis. Tapi dianggap sebagai penistaan oleh mereka. Lalu teman-teman sekalian, ketika mereka katakan bahwa Kristen bukan agama yang diakui, ini sebenarnya udah penistaan. Karena di Indonesia Kristen sudah diakui. Bahkan di Roma pada waktu itu sekitar abad ketiga, itu kan sudah diakui sebagai agama. Dulu memang Kristen itu dari kata Kristianos yang artinya pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus ini awalnya itu kan diolok-olok ya. Di Kekaisaran Romawi pun diolok-olok ke Kristen. Oh, kamu Kristen, oh, pengikut Yesus dari Nazaret, pengikut Kristus begitu ya. Tetapi ya lama-kelamaan itu disahkan ya gitu ya. Jauh sebelum Islam ada, Kristen sudah disahkan oleh dunia menjadi sebuah agama. Sekarang pertanyaan kita, apa yang dikatakan oleh Don Ditan tadi? Oh, asal mula ada agama pagan, ada ini semua. Emangnya sebelum Islam ada itu agama apa sih yang ada di Arab? Ya kan? Yang ada di Madinah, ya kan? Kemudian sekarang ini yang ada Batu Hajar Aswad itu punya siapa dulu sih? Siapa yang tawaf di situ duluan? Siapa yang keliling-keliling itu duluan? Begitu ya. Ya tentu saja kan suku Quraisy sebelum Muhammad. Nah, harusnya kan ngaca loh. Ketika kalian mengatakan bahwa Kristen agama pagan, maka harusnya kalian ngaca gitu loh. Sebelum Islam ada, kalian tuh meneruskan ya ajaran-ajaran itu gitu. Harus dilurus-luruskan seperti itu. Ya. Bahkan teman-teman sekalian, kita bisa mengatakan saja bahwa sebenarnya Islam ini adalah sekte dari kekristenan. Kenapa sekte dari kekristenan? Karena Al-Quran itu berbicara antara Taurat dan Injil. Sementara orang Islam tidak mengerti itu Taurat dan Injil. Ketika ditanyakan mana 10 hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Kan dia penerus itu. Iya kan? Harusnya dihafal dong, harus ditahu gitu. Harus tertulis sana. Tapi kan mereka tidak bisa tunjukkan itu juga. Makanya saya katakan teman sekalian, mereka ini paling jago mencubit orang lain. Tapi mereka sendiri tidak berani dicubit. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Bapak-bapak begini, ada Ustaz Yusuf juga. Aduh. Ya, seakan-akan paling ganteng dari Edis TV itu. Weh, Ucup. Ya. Edis TV itu lebih ganteng daripada Anda. Dan lebih berakiu dari Anda. Iya kan? Berapa kali Anda diskusi dengan Edis? Unirifa diskusi dengan Edis. KO semua. Juma KO. Apalagi Don Ditan. Berani enggak Don Ditan untuk diskusi di TikTok dengan Edis TV? Nggak akan berani Anda. Ketika Anda akan ditanyakan iman Anda nggak ngerti apa-apa. Satu kali aja waktu itu Anda tampil ya. Diskusi dengan Christian Prince. Hanya ditanyakan, di mana Rasulullah itu sholat ya sebelum masjid ada. Kamu nggak bisa jawab. Kenapa kamu nggak berani bilang itu di kandang ini gitu? Anda nggak berani karena Anda tidak mengerti tentang literatur daripada agama Islam itu sendiri. Anda sebenarnya itu hanya dipakai untuk mengadu domba antara dua agama yaitu Islam dan Kristen. Maka tiap hari pekerjaan Anda adalah membahas kekristenan itu. Nah teman-teman sekalian, apa komentar Anda terkait tentang bapak-bapak yang ibu-ibu yang lagi kumpul-kumpul begitu lalu ngegosip gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar teman sekalian. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.